Ya Allah, kalau engkau memang mau siambo di surga, ambo ada meminta beberapa permintaan kepada engkau. Apa tuh? Yang pertama, kece iblis, kece setan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kekalkan hidup ambo di atas dunia sampai hari kiamat. Itu minta dikekalkan, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dikabulkan kece Allah Ta'ala, qala fa innaka minal munzarin. Iblis, jadi ambo panjangkan umur engkau sampai hari kiamat deko. Allah sudah minta iblis, Allah minta lo celai. Minta qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Allah Ta'ala, karena engkau telah mengeluarkan ambo dari surga, menasihat ambo, maka izinkan ambo untuk menggoda hamba-hamba engkau dari jalan yang lurus. Itu minta izinkan ambo untuk menggoda hamba-hamba engkau dari jalan yang lurus. Dan lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Surat Al-Maulana Azim. Yang terhormat guru ambo yang sempat hadir di Pasar Bukito, kemudian yang terhormat apa-apa ama-ama ambo, kemudian wabil khusus kawan-kawan, kakak-kakak, adik-adik yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk alangkah yang pertama kali selaku kita hamba yang hina, hamba yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok di dunia kecewa awak orang nan paling barado, kok kecewa di dunia awak orang nan paling kayu, kok kecewa di dunia awak nan orang paling kuat, tetapi di mata Allah Ta'ala awak tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, karena kita lemah, karena kita hina di hadapan Allah, wajib hukumnya untuk kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Anan Allah ya kayak gitu. Rumah kan ada, Allah laki kan ada, apa-apa ambo bini kan ada. Nah, walaupun rumah lado bini laranca, anak lado tul lado, tetapi nikmat keimanan nan diajar di Allah Ta'ala itu mengalahi dari seluruhnya. Karena gunung kayu kalau iman tidak ada, karena gunung pitih banyak tetapi iman tidak ada, kosong nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur kita, Allah masih memberikan kita nikmat keimanan sehingga tergerak hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang baik bersyukur, berterima kasih dengan nikmat yang telah buat dia, maka insyaallah nikmat itu akan ditambahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la in kafartum, tetapi kalau ada hamba-hamba abuatiannya nikmat, abuatian rezeki, tidak bersyukur, tidak berterima kasih kan kepada Allah Ta'ala, inna adzabi lasyadid, ingin sesungguhnya azab amru sangatlah pedih. Diakhirnya harta di Allah Ta'ala, indah di pagungannya hartanya untuk di jalan Allah, maka di akhirat kelak Allah minta pertanggungjawaban kama harta nan diakhir Allah Ta'ala itu baikkan. Kalau lagi kita masyarakat kasurau-surau, insyaallah harta itu nan akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat beriringkan salam kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan al-amin, yang bertitilkan hadiyullah, rela bermandian darah, bercucurkan anak panah, yakni Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina
Rasulullah, ambo sedang rindu jo para saudara-saudaramu. Kata para sahabat tadi, alasna bi ikhwatik ya Rasulullah. Rasulullah, kami yang ada di hadapan engkau, kami kan saudara engkau. Batanya para sahabat, kami yang ada di hadapan engkau, tak saudara engkau kami. Kecil Rasulullah, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu fi. Saudara ambo yang ambo rindukan tu bukan engkau, engkau tu sahabat ambo. Tetapi saudara yang ambo rindukan tu kecil Rasulullah adalah orang-orang yang tidak pernah melihat ambo, tidak pernah bersebut ya Rasulullah, walakin yu'minu fi, tetapi inyo beriman kepada ambo kecil Rasulullah. Siapa orang itu? Siapa orang itu? Nah, awak-awak yang hadir di rumah Allah itu. Insyaallah awak orang-orang nanti dek Rasulullah, orang-orang yang dirindukan dek Rasulullah. Kalau Rasulullah rindu awak rindu tak ke Rasulullah? Nah, bagaimana caranya melakukan rindu ke Rasulullah? Nah, banyak-banyak kita bersalawat kepada Rasulullah. Nah, kalau disabui dek ungkuwa nama Nabi Muhammad, maka kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah naik mimbar, ketika naik mimbar itu Rasulullah mengucapkan amin. Bahkan Rasulullah mengucapkan amin karena ketika Rasulullah naik mimbar, malaikat Jibril berdoa, wahai Rasulullah, celakalah di antara umatmu yang mana mereka mendengar namamu tetapi mereka tidak mau bersalawat kepadamu. Di dananya nama Rasulullah tidak bersalawat itu maku cilaku orang kumpatu malaikat Jibril. Bahkan mulia benar salawat itu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan mulia benar salawat itu karena Allah jo para malaikatnya ikut bersalawat kepada Nabi. Allah menyuruh kita sembahyang, Allah sembahyang tidak? Sembahyang Allah. Sembahyang tidak? Ini tidak ada Allah sembahyang, karena sembahyang tidak Allah Taala. Nak sembahyang itu apa ni? Allah memerintahkan kita puasa, Allah puasa tidak? Tidak ada Allah puasa. Allah menyuruh kita berzakat, Allah berzakat tidak? Tetapi ketika Allah menyuruh bersalawat, Allah langsung menuruti apa katanya, yaitu Allah juga bersalawat kepada Rasulullah itu makanya ba'atu mulia bana bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaji kita malam ini di dalam kitab Hikam karangan daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Judulnya setan itu tidak pernah berhenti-hentinya menggoda kita. Dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata, "Idza 'alimta anna asy-syaitana la yaghfulu anka, fala taghful anka amman nasiyatuka biyadik." Artinya adalah kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, setan itu inyo tidak pernah lalai sedetik pun untuk menggadah kita manusia untuk jauh daripada Allah Subhanahu. Itu kerja setan. Sembahyang itu dibisi aja karena sembahyang encak lalu bukan karena sembahyang aku sembahyang itu kerja setan. Sadatnya pun kata Imam Ibnu Athaillah, setan itu tidak pernah lalai menggoda kita bahkan kita tu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia orang yang menuriat kata setan, orang azan tak sembahyang ada, berarti inyo kawan Joseph. Tanya mau kawan setan. Kalau ada orang kawan setan, kecek ahli sufi. Kalau setan tu 1 jam je istirahat tak menggoda ambur, ahli sufi atau mama ahli sufi. Ahli sufi itu mereka yang ahli dalam ilmu tasawuf. Ulama-ulama yang kadang keceknya, jikalau setan tu berhenti menggoda ambur gak 1 jam ini,
istirahat dulu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya Pak, nan setan itu tidak pernah lalai 20 jam untuk menggaduh kita selaku hamba Allah. Jadi kalau ada orang yang tanya memuji sia orang yang paling perhatian kepada kita, saya jawabannya, amak kita, laki kita, sia orang yang paling perhatian kepada kita. Dijelaskan dalam kitab tu orang yang paling perhatian kepada kita tu siapa? Setan. Kalau amak kita, lalu kita dijaga aja gitu lah ya. Lalu terlalu, tapi kalau ya dicari itu. Tetapi kalau setan 20 jam tidak pernah lalai daripada kita untuk menggadah kita supaya baat kita tu jauh dulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu makanya dilanjutkan dalam perkataan Imam tu, fala taghful amman nasiyatuka biyadik. Kalau setan tu kayak itu tidak pernah lalai kepada kita, maka cara kita selaku hamba Allah adalah kita jangan pernah lalai kepada Allah Subhanahu. Kalau kita lalai daripada Allah, lupa kita kepada Allah, maka siaran berkuasa pada diri kita. Setan. Tetapi kalau lain adanya Allah dalam hati kita, takkan ada oleh kita Allah, maka setan itu payahnya kamu berarti. Itu makanya kecil Imam Ibnu Athaillah, kalau setan itu kayak itu jangan pernah lalai hati kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat dijelaskan, ada seorang buya gadang, kalau bahasa gitu, yang mana nama beliau bersisa namanya. Beliau orangnya lah karamai, bapak karamai itu, jangan itu murid aja badangan dia tehiyah. Bayangkan gitu, jangan itu lain murid aja dek karamai ini badangan dia tehiyah, bajalan menyentuh tanah. Tetapi imam si bawah tadi nantinya ketika inyo beribadah, nanti iblis kok tetap menggaduh inyo berusaha ba'aka-ba'an nanti imam tadi jauh lo daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca iblis itu menggoda. Ketika sedang duduk imam itu di dalam masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nan setan ku duduk pula di sampingnya berzikir pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari imam kepada setan ko ba ko uswana setan ko beribadah kepada Allah. Nanambo berzikir sebentar Allah takana bini rumah. Berzikir sebentar siang-siang jalan takana. Tetapi yang mencari setan ko nya tahu bahwasanya samping itu setan. Dijelaskan di riwayat itu yang di samping imam itu adalah setan. Setan ko beribadah ba ko uswana. Bertanya oleh imam tadi kepada setan. Wahai setan, apa amalan engkau supaya engkau tu khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya setan, wahai imam, engkau tu amalan engkau lah banyak, lasan buahlah makono tak terasa nikmat dah. Kalau ambo lah pernah berzina, ambo lah pernah mabuk, ketika ambo lah tobat dari perbuatan itu, maka di sini letaknya beribadah bermaksiat itu dulu, setelah itu bertobat lah, baru kita nikmat beribadah itu kecil setan. Bakul pindah, disuruhnya bermaksiat itu dulu, bazina, mabuk, bajudi, surat itu bertobat kita lah, menyesali kesalahan itu, baru lama kita beribadah lagi. Bakul salah. Karena imam tadi tidak tentu yang di sampingnya itu adalah setan. Ayolah di kerajaannya aku pikir setan itu. Apa yang dipilihnya? Kalau bazina gadang bana, kalau membunuh gadang bana, cak mabuk dulu. Mabuk kan kadang-kadang mana terus. Minum ni mah, panjang sebentar ni mah. Pai nyolah kakadai di balinyo minum dan mabuan. Allah di minumnya. Kapalo pania mengailai nampak orang nan munyi kada itu anak gadis lo. Kapalo pania awak sedang mabuk, nampak anak gadis orang anak tulo dizinai. Lah gua kerja itu yang pertama apa tadi? Mabuk.
nan kedua bazina. Allah sudah bazina takana deenan bana, takana nan bana tu beko nan persiko mengadu orang tahu orang ko bazina baca relai nan parusi tadi dibunuh relai. Nah, sekali ia berbuat maksiat ketiga-tiganya di kerajaan. Mabuk iyo, bazina iyo, membunuh orang iyo. Allah tiga di kerajaannya balai. Sudah tu meninggal balai. Meninggal itu husnul khotimah atau suul khotimah? Meninggal dalam keadaan suul khotimah. Itulah setan iblis yang selalu berusaha menggoda kita supaya jauh daripada Allah. Nyo setan lo ibu. Kalau nyumpu setan nyumpu lo, gitu lo. Kalau nyumpu setan orang biasa, kalau nyumpu indah maka kalau awak orang biasa nyumpu beda beda kalau biasa. Kalau orang yang biasa, maka setan itu orang biasa lo. Kalau kita pakai setannya pakai lo. Kalau kita labia, maka setannya dan serepel itu lo buya lo setannya. Itu makanya kita jangan pernah lalai hati kita daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dulu setan ko di mana tinggalnya bebo? Di serbu. Sudah tu kalau ingin tidak patuh kepada Allah, disuruhnya bahkan setan dari tindakan Allah itu sama aja, tidak patuh aja perintah Allah. Kecilnya mengaku sujud ke Nabi Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau lebih mulia daripadanya. Engkau ciptakan Nabi Adam daripada tanah, sedangkan aku daripada api. Mulia api daripada tanah lain. Mengapa kau sujud kenya? Melawan jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya laksana di serbu. Kalau kita melihat sejarah Ibu, iblis setan itu di serbu itu lebih taat dulu daripada malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Tetapi salahnya dia tidak patuh di Allah Ta'ala sehingga ini diusir dari serbu. Iyalah iblis. Dilanjutkan di ayat yang lain. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau engkau memang mau siang di surga, aku ada meminta beberapa permintaan kepada engkau. Apa tuh? Yang pertama kecil iblis, kecil setan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kekalkan hidup aku di atas dunia sampai hari kiamat itu minta. Dikekalkan, dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dikabulkan kecil Allah Ta'ala. Qala fa innaka minal munzarin. Iblis, jadi ambo panjangkan umur engkau sampai hari kiamat deko. Allah sudah minta iblis, Allah minta lo celai. Mintanya qala fa bima aghwaytani la'aqudanna Allah Ta'ala, karena engkau telah mengeluarkan aku dari surga, menasihat ambo, maka izinkan ambo untuk menggoda hamba-hamba engkau dari jalan yang lurus. Itu minta izinkan ambo untuk menggoda hamba-hamba engkau dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu betul. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, jalan yang lurus itu adalah jalan kebenaran, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ayat yang sering kita baca di dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah
engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orangnya? Yang pertama para nabi. Orang-orang yang Allah beri nikmat ini rakit kepada Allah Ta'ala. Surat Sirai para sahabat. Surat Sirai orang-orang ungku-ungku buya-buya yang ini rakit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Allah itu dakian puluh itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kau itu nyo ada dulu siratal mustaqim je, siratal dhalin je. Kalau siratal mustaqim jalan yang lurus, kalau siratal dhalin jalan yang sesat. Jadi dalam kehidupan kau kita selalu dihadapkan dengan dua itu. Kalau seorang laki-laki ingin mencari pasangan hidup, kalau ingin pilih siratal mustaqim bacaranya dengan menikah. Kalau ingin berbuat zina, ingin cari pasangan tetapi tidak menikah berzina, berarti jalan yang ingin pilih itu adalah siratal dhalin, jalan yang sesat. Kalau kita memilih siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka caranya mencari pasangan itu dengan menikah. Nah, kedua kita ingin menjadi kaya, baca kita menjadi kaya. Kalau kita memilih siratal mustaqim, caranya adalah rajin bakar raju. Tetapi kalau mencilok, awak ingin kaya tetapi caranya mencilok, berarti awak memilih siratal dhalin, jalan yang sesat, jalan yang dimurkai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal itulah kita memilih siratal mustaqim atau siratal dhalin. Mana kita pilih? Siratal mustaqim. Dilanjutkan oleh Allah Ta'ala ayatnya, summa la'atiyannahum min baini aydihim. Itu ayat bahwasanya iblis itu, setan itu akan mencoba dari segala cara baat itu tuh jauh daripada Allah. Akhirnya iblis akan menggoda manusia tu min baini aydihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, tidak bisa dari hadapan, wa min khalfihim, dari belakang mereka, mencoba menggoda mereka. Kalau tidak dia bisa dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan ini oleh mencoba. Tidak dia bisa dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka mencoba. Jadi dari segala cara iblis itu berupaya untuk menggoda kita supaya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mampu, bisa iblis itu menggoda dia teh. Kan tadi di muka Allah, di belakang Allah, di kanan Allah, di kiri Allah. Kalau dia tewa, bisa dijelaskan oleh Ibnu Abbas, fala yastati'u min fawqihim li'annahu yahulu bainal 'abdi wa rahmatillah. Iblis itu, setan itu tidak bisa menggoda kita dari hati, karena di hati itu adalah jarak antara kita dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, iblis menggoda kita dari hadapan depan itu adalah iblis meroyak menggaduh kita supaya kita tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Iblis membuat kita lalai di ragu-raguannya itu supaya kita tidak yakin bahwasanya besok ketika kita telah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada itu di dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kalau dia awal meninggal mungkin itu banyak bina, tidak mungkin lah. Berarti lah meninggal lah tidak. Kalau dalam Islam orang yang Allah meninggal, beko diminta pertanggungjawabannya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya kita yakin setelah kita meninggal ada kehidupan yang lebih lagi yang akan kita hadapi. Tetapi orang kafir tadi ini tidak percaya dong. Kami lah meninggal tuh malu mungkin kami kedui dengan
makonya di dunia terus kalinya tu makonya kami puya-puya dah beribadah kami kami yakin hidup dunia terus kalinya telah sudah kami meninggal ada lebih. Nah itu kecil-kecil orang kafir. Dijawabnya di Allah Taala, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Di suatu hari kiamat nan orang kafir mengecek takah itu tadi. Ketika dibangkitkannya di Allah Taala, ya wailana man ba'athana min marqadina. Oi celaka kami, siapalah orang yang membangkitkan kami kini ku. Manasan lah terbukti janji Allah Ta'ala baru kecilnya ya wailana manasai baku manasai karena ini beranggapan bahwa kalian itu sekali padahal Allah Ta'ala menjelaskan setelah kita meninggal di atas dunia ada kehidupan yang akan kita jalani. Yang pertama ada namanya yaumul mizan, hari penimbangan, ada namanya yaumul mahsyar, hari perkumpulan. Allah sudah kita lewati baru terakhir antara masuk surga dan masuk neraka. Jadi di atas dunia itu bukan kehidupan yang sesungguhnya, tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari belakang mereka dijelaskan oleh tafsir Ibnu Abbas, belakang itu adalah setan menggoda kita supaya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berusaha menggoda membisik-bisikan kita supaya kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kerja setan. Wa an yaminihim, kanan mereka. Kalau dari kanan itu setan menggoda kita ketika itu sedang sembahyang. Allahu Akbar, pasti ada takana di ama-ama atau apa-apa. Ketika sembahyang itu ada takana kunci rumah di mana tadi letak. Allahu Akbar, sedang sembahyang anak-anakku kamar tadi baik. Sedang sembahyang Allahu Akbar di kain tadi dan bercuci lagi. Hari kaujan kain babangki lagi. Itu nan membisik-bisikan adalah setan supaya supaya itu tidak khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Nan sampai yang terakhir dari diri mereka itu Ibnu Katsir menjelaskan setan itu menggoda-goda kita, merayu-rayu kita supaya muncul kita itu berkata-kata yang kasar, mencarui, membuat hati orang sakit. Dijelaskan dalam suatu hadis sampai buku terakhir, anjing itu wawo itu diciptakan Allah Ta'ala bagi orang muslim, haram nggak makannya, haram. Ada di bagian manusia itu lebih parah puluh daripada anjing. Apa tuh? Muncul orang nan berkata-kata kasar. Jadi muncul orang nan berkata kasar lebih parah puluh daripada itu nan kasar. Itu dalam suatu riwayat, kalau anjing haram itu memang takdirnya di Allah Ta'ala, tetapi muncul manusia bisa lebih kasar daripada anjing apabila ia berkata-kata kasar. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, setan itu tidak pernah lalai dalam menggoda kita. Baat-baat itu tuh jauh daripada Allah. Caranya adalah jangan pernah lalai hati kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lain ada di dalam hati kita Allah, maka setan dan iblis tidak akan bisa mengadu kita. Insyaallah hidup kita selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan.